Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Aditya Edwin, di mana di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara bikin konten marketing untuk promosi produk, baik produk affiliate, ya Shopee affiliate, ataupun nanti juga bisa teman-teman terapkan untuk produk Anda sendiri. Bebas pokoknya, yang penting kita belajar cara bikin konten yang profesional, yang bagus, untuk menghasilkan konten marketing ya jualan produknya sehingga trafficnya bisa laris manis seperti itu. Nah, sebelum kita praktek sedikit saya jelaskan dulu. Pertama, teman-teman harus menentukan yang namanya bentuk konten. Ya, bentuk konten ada berbagai macam, teman-teman ya. Dan sekarang kita fokusnya adalah konten video, ya, bentuk konten video. Jadi bukan feed, ya, bukan story, bukan apalagi ya, carousel dan segala macamnya. Karena hal tersebut sudah pernah kita bahas di bagian ebook Shopee affiliate. Oke, sekarang ada beberapa bentuk konten video. Pertama itu adalah monolog yang bagian kiri. Nah, monolog itu speak atau kita bicara di depan kamera. Ya, seperti saya saat ini kan bicara nih di depan kamera. Atau konten-konten saya di TikTok, di Instagram rata-rata adalah bicara di depan kamera. Itu monolog. Kedua adalah voice over. Jadi, ini adalah kita fokus melakukan apapun dulu, kita rekam apa adanya dulu, kita rekam lagi jalan-jalan, kita rekam lagi ke mall, ya mungkin kita rekam lagi aktivitas kerja dan segala sesuatunya. Nanti kita tambahkan voice kita, voice over belakangan, sambil storytelling, promosiin produknya. Lalu, yang ketiga adalah fokus ke review produk. Ya, review produk ini bisa nampilin diri kita atau bahkan cuma fokus ke produknya aja juga bisa gitu ya. Nggak harus ada diri kita di situ. Terus ada bentuk konten publik, artinya kita nggak nampilin wajah sama sekali, tidak nampilin apa ya produk mungkin hanya dalam bentuk foto dan seterusnya. Lalu ada terakhir adalah konten interaktif, yaitu konten yang apa ya ada interaksi dua arah lah kurang lebih ya. Bisa jadi kita dalam bentuk kuis, tanya-tanya orang di jalan gitu ya, interview orang, terus mungkin ada teman diajak ngobrol, ya terus nanti dikasih produknya, testing produk dan segala macamnya, macam-macam gitu ya. Ya seperti yang teman-teman saat ini bentuk-bentuk kontennya seperti ini. Nah kalau tanya ke saya rekomendasi paling bagus, ya adalah tiga ini, monolog, voice over atau review. Nah, dan paling mudah juga gitu ya. Kalau konten publik itu mudah, cuma ini kurang saya rekomendasikan untuk jangka panjang kecuali di Instagram. Nah, kalau di Instagram ini bagus nih teman-teman ya konten publik ini. Kalau kita fokus ke Instagram. Karena di Instagram konten publik itu lebih gampang naik sepertinya dibandingkan personal. Kalau di TikTok itu kedekatan personalnya harus lebih bagus. Ya, sekali lagi konten publik tidak menampilkan diri kita, wajah kita, hanya menampilkan seperti ya gambar-gambar, screenshot, ya kata-kata motivasi, self healing. Cuma ada call to action untuk mengajak beli produk juga. Nah, jadi bebas sebenarnya. Interaktif mungkin agak butuh effort buat teman-teman yang ekstrovert yang suka interaksi, interview dan segala macam, suka jalan-jalan mungkin bisa interaktif. Oke, jadi ini bebas teman-teman pilih yang mana saja. Kalau saya pribadi yang sering saya lakukan adalah antara monolog, voice over dan review dan tentunya paling sering adalah monolog alias bicara di depan kamera. Nah, setelah teman-teman menentukan bentuk konten, kita bikin konten worksheet-nya. Istilahnya apa aja nih yang akan kita bikin ke depannya untuk mempromosikan produk tersebut gitu ya. Katakanlah saat ini saya ingin mempromosikan produk buku. Sebentar ya, saya ambil bukunya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke, ini adalah buku How to Master Your Habit. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, tulisan Ustadz Felixau gitu ya, Ustadz Felixau. Katakanlah saya pengen mempromosikan buku ini, terus saya arahkan ke Shopee Affiliate. Nah, kita bikin mungkin planning konten worksheet-nya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa coret-coret gitu ya di kertasnya, terus ditempel di kamarnya. Pertama tentu mulai dari profil. Terserah mau Instagram, mau TikTok, yang mau di YouTube, bebas teman-teman ya. Apalagi kalau kita bikinnya konten vertikal, short video, itu kan bisa di TikTok, Reels, YouTube Shorts, Facebook Reels juga bisa. Nah, tulis nama akun Anda, nama bisnis Anda apa, produk apa yang Anda jual. Nah, kemudian tentukan niche. Ini penting banget buat teman-teman yang pengen bikin konten dan menjual suatu produk. Saran saya fokuslah ke niche produknya. Ya, contoh kalau saya nih digital marketing dan bisnis. Nah, teman-teman mungkin ada niche-nya ibu dan anak ya, ibu dan bayi misalnya. Jual barang-barang bayi, pakaian bayi ya, apalagi kebutuhan bayi gitu ya, skincare-nya dan segala macamnya. Nah, kemudian ada juga mungkin teman-teman fokusnya itu adalah ke rumah tangga.
Jadi apa yang ada di rumah kita itu bisa dijual, mulai dari alat dapur, alat-alat yang ada di toilet gitu ya, sampai ke elektronik lah, TV lah, magic lah atau apa gitu. Bebas, yang penting satu niche. Saran saya, jadi nggak terlalu random. Ya kadang jual makanan, kadang jual elektronik, kadang jual buku, kadang jual skincare, kadang jual apa lagi gitu ya, berhubungan dengan mobil, otomotif. Nah, tidak saya sarankan. Lebih bagus teman-teman fokus ke satu niche. Kemudian, dari satu niche itu dikembangkan subkategori kontennya. Oke? Contoh misalkan, saya niche-nya adalah digital marketing. Tapi digital marketing itu kan luas. Jadi saya nggak fokus ke TikTok doang. Sayang banget gitu ya. Cuma fokus ke TikTok doang. Akhirnya saya bahas apa? Kadang bahas TikTok, kadang bahas konten, kadang bahas meta ads juga, kadang motivasi bisnis, buku bisnis, website, Shopee affiliate, Shopee marketing, ya mungkin nanti juga Tokopedia, Lazada juga dibahas karena semua dalam cakupan digital marketing. Termasuk rumah tangga tadi, kita nggak cuma bahas dapurnya doang. Ada toilet, ada ruang apa keluarga gitu ya, ruang tamu, ada hal yang bisa dijual dari barang-barang di ruang tamu kita, di dapur kita, di kamar kita, toilet kita. Ya, teman-teman apalagi nih misalkan kita jualan ibu dan anak misalnya. Nah, ibu dan anak itu kan luas niche-nya. Artinya kita nggak cuma jual mungkin fashion bayinya aja gitu ya, tapi bisa jadi fashion bayi masuk gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk ibunya mungkin korset ibunya lah, ya kebutuhan apa ya mungkin skincare buat badan perut ibu yang baru melahirkan dan segala macamnya. Jadi nggak satu produk doang, tapi lebih ke fokus niche-nya. Nah, dari niche ini kita tentukan yang namanya target audiens kita dalam bentuk 3 hot button. Ya, 3 hot button itu adalah 3 hal yang pasti akan berhubungan dengan konsumen kita. Pertama adalah kebutuhannya. Apa sih kebutuhan audiens kita? Kedua, keinginan. Apa yang dia inginkan? Ketiga, ketakutan. Apa yang dia takutkan? Sebagai contoh, tadinya saya jual ini, ya. How to Master Your Habits buku. Kenapa orang butuh buku ini? Dia butuh edukasi untuk manajemen diri, self healing, dan lain-lain gitu ya. Banyak kebutuhannya. Dan butuh bukunya yang lebih banyak gambar. Contoh di sini kan banyak gambar dibandingkan teks-teks gitu. Jadi enak bacanya, lihatnya. Nah, apalagi ditulis oleh tokoh terkenal gitu ya, Ustadz. Nah, kedua, ingin. Inginnya apa? Kenapa orang pengen baca buku ini? Ingin jadi sukses, ingin seperti orang lain yang bisa kaya raya, ingin banyak lah inginnya. Intinya terjawab semua di buku ini. Ingin seperti penyanyi sukses, ingin seperti pemain bola sukses, ingin seperti ustadz yang sukses, ingin seperti pengusaha sukses. Ya, itu ada terjawab semuanya dari buku Habits ini. Ketiga, ketakutan. Nah, apa takutnya gitu ya? Oh, gagal jadi orang sukses, mengecewakan orang tua, ya, nggak jadi apa-apa masa depannya. Teman di sana itu udah sukses gitu ya, penghasilannya udah jutaan, miliaran, bahkan kita masih banyak rebahan, masih pusing nyari kerja. Ini solusinya buku. Nah, gitu ya. Temukan dulu marketnya, baru ini. Nah, bentuk konten tadi dibuat sesuai yang tadi saya bahas. Lalu dari target audiens ini, ya, temukan ide kontennya. Tadi kita sudah bahas ya, di video sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang ide konten. Nah, ini saya contohkan untuk buku ini. Ya, ide konten pertama yang menyertakan angka 3 ilmu wajib agar kamu bisa menjadi kaya dan sukses misalnya. Ilmu pertama adalah ilmu habits misalnya, kebiasaan diri. Ya, ilmu agama, ilmu matematika, ilmu bahasa. Ya, ini saya masukin nih ilmu habits. News headline yang kedua. News artinya ada berita real yang viral. Ya, Ustadz Felix Xiao bongkar cara cepat menghafal Al-Quran. Oke, bisa viral tuh. Ketiga, selektif. Selektif artinya marketnya disebut ya. Buat kamu yang usia 20 tahun ke bawah gitu ya. Kamu yang berusia 20 tahun ke bawah. Atau mungkin mulai dari 20 tahun gitu. Nah, lakukanlah hal ini agar tidak kecewa di masa depan nanti. Oke. Curiosity. Ini bentar nih, saya kecilin dulu. Oke. Curiosity yang bikin orang penasaran. Lu bakal miskin kalau nggak lakuin hal ini mulai dari sekarang. Detik ini juga. Itu bikin orang penasaran. Wah, apa nih yang bikin saya miskin kalau nggak lakuin hal ini gitu ya. Nah, kelima, story atau storytelling, cerita. Ya, bagaimana anak jurusan pertanian, saya pribadi gitu ya. Terus apa lagi nih? Bisa bangun startup digital. Loh, kok bisa jurusan pertanian, tapi bangun startup digital, punya belasan ribu member saat ini di kampusmarketing.com. Bisa storytelling, dan salah satu jawabannya ada di buku yang satu ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita besarkan lagi. Nah, kemudian bagaimana cara mulai kontennya? Kita akan bahas habis video yang ini teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.